Jadi kalau bid'ah nggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Jadi harus bedakan antara sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah. Kalau bid'ah memang nggak ada contoh sebelumnya bid'ah ini. Jadi semuanya bid'ah itu Nabi menyebutkannya gimana Nabi? Dhalalah. Yang menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah. Tapi beraninya orang-orang belakang mengatakan ada bid'ah hasanah. Berarti melawan siapa di sini? Melawan Rasulullah. Melawan Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan neraka. Dilawan oleh mereka, tetap ada sunnah hasanah. Enggak boleh. Bid'ah hasanah, enggak boleh. Dia mestinya berpikir Nabi sudah mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian dikatakan kok ada bid'ah hasanah? Enggak ada bid'ah hasanah. Yang mengatakan semua bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Jadi enggak ada dalam Islam itu bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu permasalahan, yaitu tentang permasalahan bid'ah. Apakah bid'ah itu semuanya sesat atau tidak? Dalam satu kesempatan kita dapatkan pernyataan yang menyatakan bahwasanya bid'ah itu semuanya sesat. Kemudian mereka menukil ucapan Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Lalu mereka menambah keterangan bahwa yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu sesat adalah Nabi SAW sendiri. Yang ini mengesankan dan membuat framing seakan-akan para ulama yang berpendapat adanya bid'ah hasanah atau bid'ah itu dibagi dua, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, wa bid'ah sayyi'ah, dan bid'ah yang jelek, itu telah menentang hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagian mereka sampai menuduh atau secara tidak langsung menuduh para imam, para ahli ijtihad seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah bertentangan atau telah menentang hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian membuat satu framing bahwasanya Imam Syafi'i telah menentang hadis, dan Imam Syafi'i adalah manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar. Maka tatkala Imam Syafi'i bertentangan dengan satu hadis atau pendapat beliau bertentangan dengan hadis, maka harus ditinggalkan. Ya, kita ikuti dalil dan kita tinggalkan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan-pernyataan seperti ini kalau dilihat secara sekilas itu sepertinya benar. Tapi kalau diteliti secara mendalam dan detail, itu pernyataan yang sangat keliru sekali. Bahkan kekeliruannya sangat fatal sekali. Kenapa? Karena begini, orang yang menyatakan Imam Syafi'i ya dalam pendapatnya bahwasanya bid'ah itu adalah ada yang baik dan ada yang buruk, itu kemudian orang seperti ini dan dia berpendapat bahwasanya bid'ah itu hanyalah satu, bid'ah sayyi'ah, bid'ah itu semuanya sesat. Ini mereka seperti ini sebenarnya kalau mau jujur hanya berlandaskan kepada makna tekstual hadis, ya, makna tekstual hadis kullu bid'atin dhalalah. Dalam arti lain itu makna tekstual ya terjemahan saja, setiap bid'ah sesat. Kalau dilihat dari kacamata ini tentu benar, dari sisi ini memang ada kebenarannya bahwa terjemah atau makna tekstual hadis itu kullu bid'atin dhalalah, artinya setiap atau semua bid'ah adalah sesat. Nah, sementara Imam Syafi'i dengan kesimpulan yang sudah beliau sebutkan dalam kitab-kitab beliau bahwa bid'ah itu ada dua, ya, dzarban, ada dua macam, yakni bid'ah hasanah wa sayyi'ah. Ini dibangun di atas satu pemahaman kepada makna yang sesungguhnya terhadap hadis itu. Jadi tidak sekedar
makna tekstual ataupun arti tekstual dari hadis tersebut, tapi beliau gali makna yang sesungguhnya dari hadis itu, kemudian beliau kompromikan dengan dalil-dalil lain dalam masalah tersebut, sehingga kemudian menghasilkan satu kesimpulan adanya taksimul bid'ah, pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Jadi perlu diingat bahwa membangun kesimpulan berdasarkan terjemah ataupun makna tekstual satu dalil itu tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa digunakan sama sekali, karena yang namanya kesimpulan hukum itu harus didasarkan kepada makna hadis itu yang sesungguhnya, dan itu pun tidak semata sampai di situ, harus masih dikompromikan dengan dalil-dalil lain, ya, dalam masalah tersebut. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memang termasuk salah satu ulama yang berpendapat adanya taksim bid'ah, artinya pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, bid'ah yang baik dan buruk. Ini beliau rahimahullahu taala disebutkan dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i, ya, kitab Manaqib Imam Syafi'i jilid pertama halaman 469. Dinukil di situ Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Muhammad bin Idris menyampaikan atau menyatakan secara tegas, beliau rahimahullahu taala mengatakan al muhdatsatu minal umuri darban ahaduhuma ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi al bid'atu dhalalah watsani ma uhditha minal khairi la khilafa fihi liwahidi min hadha fahadhihi muhdatsatun ghairu madmumah. Yang artinya perkara-perkara baru di dalam agama itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah sesuatu yang diada-adakan yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Nabi, sunnah, menyelisihi athar, menyelisihi ijma, konsensus ulama, maka ini bid'ah yang sesat. Ya, fahadhihi al-bid'ah dhalalah. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang diada-adakan yang merupakan bagian dari kebaikan serta tidak ada penyelisihan terhadap salah satu dari 4 faktor atau sumber hukum yang sudah disebutkan tadi, tidak menyelisih Quran, sunnah, athar ataupun ijma, maka kata beliau ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak tercela. Ya, bisa dilihat dari referensi yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, pendapat Imam Syafi'i yang mentaksim, membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah itu, apakah itu hanya pendapat beliau? Ya, tidak. Bahkan pendapat ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Ya, hampir semua ulama. Saya katakan mayoritas, bahkan hampir semua ulama berpendapat seperti ini. Ya, ini jadi bukan pendapat semata-mata Imam Syafi'i atau madzhab Syafi'i, tidak ya, tapi ini merupakan pendapat jumhur, mayoritas ulama. Disebutkan oleh seorang ulama, ya, seorang ulama Syekh al-Muhaddits al-Faqih Abdullah bin Siddiq al-Ghumari rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Ar-Radd al-Muhkim halaman 109, beliau rahimahullahu taala mengatakan, faja'a taqsimuhu lil bid'ati muassisan ala asasin minal fiqhi wa qawaidihi matinun walidha wafaqahu alaihi al-Imam Nawawi wal Hafidz Ibnu Hajarin wa jumhurul ulama wa talaqau kalamahu bil qabul. Ya. Maka kemudian di sini beliau maksudnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam datang dengan pembagian bid'ah, ya. Pembagian beliau ini terhadap bid'ah, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu beliau dalam kondisi muassisan, beliau itu mendasarkan pembagiannya ini, pendapatnya ini di atas asas dari fikih dan kaidah-kaidah fikih, dan ini sangat kuat sekali, ya. Oleh karena itu Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan mayoritas ulama sepakat dengan pendapat ini, ya. Bahkan mereka jumhur ulama itu telah talaqau kalamahu bil qabul, telah menerima sepenuhnya pendapat Imam Izzuddin bin Abdussalam. Yang ingin saya garis bawahi di sini sebutkan apa? Wa jumhurul ulama, ya. Berarti ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Jadi jangan ada sangkaan ataupun pemahaman, oh ini cuma pendapat Imam Syafi'i saja. Tidak. Pendapat siapa? Imam Syafi'i dan pendapat mayoritas para ulama, ya, rahimahumullahu jami'an. Dan perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i itu merupakan
ulama salaf ya, termasuk ulama salaf karena beliau wafat tahun 204 Hijriah. Ya, jadi beliau termasuk golongan salaf. Salaf itu generasi pendahulu kita dari abad ketiga ke atas, abad ketiga, kedua, dan pertama. Satu abad itu 100 tahun ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, Imam Syafi'i yang berpendapat bersama mayoritas ulama bahwa bid'ah itu dibagi dua, hasanah dan sayyi'ah atau hasanah dan madmumah. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang sudah kita sebutkan di atas, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Walaupun mungkin secara makna tekstual seakan-akan bertentangan kalau makna tekstualnya. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat, tapi Imam Syafi'i menyatakan tidak semua bid'ah sesat. Ada yang baik, ada yang buruk. Ini kalau dari sisi makna tekstualnya memang seakan-akan bertentangan. Tapi kalau kita cermati dari makna yang mendalam, ya, dari makna yang sesungguhnya, serta dilihat dari kacamata ilmu-ilmu alat, ilmu usul fikih dan lainnya, maka tidak ada pertentangan sama sekali. Sebab begini, hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini adalah fatkul yang artinya setiap atau semua. Tapi ingat, kalau ditinjau dari ilmu usul fikih, hadis ini kullu bid'atin dhalalah itu masuk kategori jenis dalil yang amul maksus. Hadis yang makna asalnya adalah umum, meliputi semuanya, artinya semua, kul di situ semua atau setiap, tapi sudah maksus. Maksus itu artinya apa? Maksus artinya sudah dikhususkan dengan dalil lain. Ya, sudah dikhususkan dengan dalil lain yang asalnya bermakna semua menjadi makna sebagian, ya, maknanya menjadi sebagian atau sebagian besar, tidak semuanya. Ya, setelah dikhususkan dengan dalil yang lainnya. Ini landasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam berpendapat. Hal ini ditekankan oleh para ulama kita seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang beliau wafat tahun 676 Hijriah. Dan beliau ini termasuk ulama besar, ulama yang sampai level mustahid, ahli istihad, jadi tidak diragukan lagi ilmu-ilmunya dan penguasaan beliau kepada ilmu syariah. Imam yang menyatakan itu bukan kita ya, sekali lagi bukan kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya merujuk kepada para ulama dan ahli istihad, para ulama-ulama besar, para imam-imam besar. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, jilid 6 halaman 154 sampai 155. Beliau sendiri menerangkan akan hal ini bahwa ya, beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah, bahwa ucapan Nabi, sabda Nabi SAW, setiap bid'ah sesat itu hada amun maksus. Hadis ini merupakan hadis umum yang sudah dikhususkan maknanya. Memang awalnya bermakna umum, meliputi semua, tapi sudah maksus, sudah dikhususkan, sehingga artinya bukan lagi semuanya, tapi apa? Wal muradu ghalibu al bidai. Yang dimaksud kul di situ bukan semua, tapi adalah sebagian besar. Sebagian besar bid'ah memang sesat, tapi tidak semua bid'ah itu sesat. Jadi sebagiannya sesat, ada berarti yang tidak sesat, gitulah. Ini penjelasan para ulama kita. Makanya dalam referensi ini pula Imam Nawawi membagi bid'ah itu menjadi 5. Wal bid'atu khamsatu aqsam, sebagaimana Imam Izzuddin bin Abdissalam. Bid'ah itu ada 5, ada wajibah, ada mendubah, ada muharramah, ada makruhah, dan ada mubahah. Ya kan? Ini yang menangkan beliau ya, bukan kita ya. Jadi ini semuanya ilmiah. Referensinya bisa dilacak. Kita sebutkan kitabnya, kita sebutkan jilidnya, kita sebutkan juga halamannya. Kemudian beliau melanjutkan bahwa penjelasan beliau ini dikuatkan oleh ya penguat-penguat lain yang menunjukkan akan hal ini. Beliau mengatakan wa yu'ayyidu ma qulnahu qaulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi tarawih ni'matul bid'ati. Dan penjelasan kami ini yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu dikuatkan oleh ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam masalah sholat tarawih, di mana di zaman Rasulullah
atau Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengadakan sholat taraweh secara berjamaah, secara khusus ya, di masjid berjamaah 1 bulan penuh, karena asalnya Nabi SAW itu sholatnya sendiri di masjid. Kemudian ada sahabat yang mengikuti ya, sampai akhirnya beliau hanya 3 hari dan setelahnya tidak keluar lagi untuk sholat taraweh di masjid ya. Tapi di zaman Umar bin Khattab, jadi di zaman Abu Bakar pun belum ya. Jadi di zaman Umar bin Khattab itu melakukan ijtihad, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dicontohkan Nabi. Jadi yang waktu itu para sahabat di zaman Abu Bakar dan di sebelum itu di zaman beliau juga, di awal zaman beliau, itu para sahabat itu kalau sholat taraweh sendiri-sendiri di masjid, sebagian di rumah. Kemudian beliau beristihad mengadakan sholat tarawih itu berjamaah di masjid ya, bersama-sama dipimpin oleh 1 orang imam ya, oleh 1 orang imam selama 1 bulan penuh. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu memang ada yang bertanya, kenapa Anda melakukan seperti ini? Tapi Umar bin Khattab menjawab dengan jawaban ini tadi, bahwa ini sebaik-baik bid'ah, nikmatul bid'ah. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat pun memiliki pemahaman bahwasanya tidak semua bid'ah itu sesat, ya kan? Kan nggak akan ada orang yang berani mengatakan sholat tarawih itu bukan ibadah gitu. Sholat tarawih itu ibadah ya, bukan masalah dunia, ibadah. Dan ibadah itu tidak pernah dicontohkan Nabi dengan kaifiat persis yang dilakukan Umar bin Khattab itu tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi juga tidak pernah memerintahkan begitu, tapi dilakukan. Berarti memang ini perkara baru, karena kan ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Nabi SAW. Tapi beliau tidak memahami itu terlarang. Ini merupakan sebaik-baik bid'ah, bahkan sebaik-baik bid'ah. Yaitu, ya ini penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keumuman hadis kullu bid'atin dhalalah itu sudah dikhususkan. Maknanya bukan lagi semua ya. Dan mukhassis yang mengkhususkan ini kalau dirangkum itu ada beberapa alat atau dalil yang mengkhususkan keumuman hadis kullu bid'atin dhalalah itu. Kalau dirangkum ada beberapa dalil, di antara misalkan hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizrin man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un. Ya, barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala ini, pahala kebaikannya, dan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Sementara sebaliknya, seorang yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang jelek, sunnah yang baik ada sunnah yang jelek, dia akan kemudian diamalkan setelahnya, maka dia akan mendapatkan juga semisal dosa yang orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti Nabi sendiri juga membagi antara sunnah sayyi'ah dan sunnah hasanah ya. Berarti mafhumnya ada sesuatu yang diadakan yang baru itu baik dan ada yang buruk. Kalau baik ya tidak dilarang, tidak menyelisih Quran, hadis, ijma' qiyas, tidak menyelisih syariat ya baik. Ada aslun lahu aslun, ada dalilnya walaupun secara asal dan secara umum itu ada, maka itu tidak termasuk. Kemudian juga dalil kedua itu hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan kami, ya, ma laysa minhu, yang bukan darinya, bukan dari urusan kami, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Nah, ini ada kata-kata ma laysa minhu, bukan dari urusan kami. Ya, bukan darinya, bukan dari syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diada-adakan itu kalau tidak ada atau menyelisih syariat maka itu tertolak, mardud. Tapi kalau tidak menyelisih syariat, ya, tidak menyelisih syariat, bahkan sesuai dan ada asalnya, maka itu tidak termasuk sesuatu yang mardud, tapi makbul, diterima, bukan ditolak, malah
diterima. Dan juga yang ketiga, misalkan hadis Nabi tadi ya sudah kita singgung sedikit tentang peristiwa pengadaan istihad atau istihad pengadaan sholat tarawih berjamaah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ketika itu Umar bin Khattab tidak memahami itu bid'ah sayyi'ah, padahal tidak pernah dilakukan Nabi, ya tidak ada contohnya berarti, dan tidak pernah diperintahkan Nabi untuk melakukan kaifiat seperti itu selama 1 bulan penuh, tidak ada. Tapi bersamaan itu dilakukan Umar bin Khattab, dan Umar mengatakan itu sebaik-baik bid'ah. Ni'mal bid'atu hadhihi. Dalam ini riwayat Bukhari itu ni'ma al bid'atu hadhihi. Dalam riwayat itu ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, dan ini bukan dari sisi bahasa, itu benar-benar memang bid'ah secara syar'i, bid'ah secara definisi syar'i itu seperti itu. Jadi memang sahabat sendiri ada yang memahami, sahabat sendiri itu bid'ah itu ada dua, ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Ya. Dan ucapan Umar bin Khattab ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Saya ketemukan di satu referensi disebutkan di kitab Hilyatul Auliya juz 9 halaman 76 karya Abu Nuaim rahimallahu taala. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai Imam Syafi'i, ya, dari Harmalah bin Yahya, kemudian sami itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, Imam Syafi'i pernah mengatakan, perhatikan ya, al bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ya, terang-terangan, tegas, lugas menyampaikan ada dua bid'ah itu. Ini ulama salaf. Imam Syafi'i itu salafi, ulama salaf, nggak bain-bain, ya. Itu ada dua bid'ah, itu ada dua. Pertama, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun, fama khalafa sunnata fahuwa madmum. Maka segala sesuatu yang menyesuai sunnah Nabi, maka itu terpuji, dan segala sesuatu yang menjadi sunnah Nabi, maka itu tercela. Kemudian apa? Wahtajja, ini kata siapa? Di sini disebutkan oleh Imam Abu Nuaim, wahtajja biqauli Umar Ibn Khattab fi qiyami Ramadan ni'matil bid'atuhi. Nah, beliau Imam Syafi'i ini mendasarkan pemikirannya ini, pendapatnya ini kepada siapa? Kepada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di sholat tarawih di bulan Ramadan, ni'matil bid'ahi, sebaik-baik bid'ah itu. Berarti beliau itu juga memahami ini sebagai bentuk bid'ah yang baru yang tidak tercela. Perbuatan Umar dan istihad beliau itu bid'ah yang baru dan tidak tercela. Ini siapa? Imam Syafi'i. Silahkan dirujuk ke referensi yang sudah kita sebutkan tadi. Dan perlu saya tambahkan di sini bahwa pemikiran sebagian orang kalau namanya lafadz kul itu pasti bermakna semuanya, ini selain sudah kita jelaskan tadi dalam konteks yang lebih spesifik dalam masalah hadis kullu bid'atin dhalalah, kita tambahkan bahwa secara umum kata kul itu memang bermakna semuanya, secara umum, secara asal bermakna semuanya. Tapi tidak semua lafadz kul itu secara umum bermakna seperti itu. Jadi maksudnya lafadz kul itu ada yang bermakna semua, tapi tidak melulu seperti itu. Ada kul yang bermakna tidak semua, tapi sebagian. Ya, misalkan karena apa? Karena itu dipalingkan dari makna awalnya, dari makna asalnya yang bermakna semua kepada makna sebagian oleh dalil-dalil lain. Ya, oleh dalil lain. Seperti misalkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tudammiru kulla syai'. Tudammiru kulla syai'in. Yang angin keras, angin topan yang Allah datangkan itu untuk mengadab satu kaum itu, tudammiru kulla syai', menghancurkan, meluluh lantahkan segala sesuatu. Ya ta? Ya, kulla syai'in ini kan ternyata tidak mengatakan semuanya, karena semuanya kan dunia ini sudah hancur, tidak ada dunia ini. Faktanya cuma ada di kaum itu, dan masih banyak sekali sesuatu yang tidak hancur oleh angin ini.
Padahal pakai kula syai'in itu artinya semuanya gitu kan. Tapi tidak bermakna seperti itu. Yaitu contoh saja untuk membuktikan akan hal ini. Juga dalam ayat lain ya, dalam surah Al-Anbiya itu. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan wa ja'alna minal ma'i kula syai'in hayyin, dan kami Allah telah menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Lah, kita katakan apakah semuanya itu diciptakan dari air? Tidak. Ya kan? Berarti ini bukan semua yang hidup, tapi sebagian yang hidup. Buktinya kita, Nabi Adam tercipta bukan dari air, tapi dari tanah liat. Ya kan? Iblis diciptakan dari api. Ya kan? Berarti ini tidak menunjukkan semua. Ini untuk sebagai penekanan dan sebagai penjelasan bahwa hati-hati bahwa lafal kul itu tidak mesti bermakna semua. Ada yang bermakna semua, ada yang bermakna sebagian. Ya. Jadi untuk memahami lafaz kul itu harus dipahami konteksnya, karinahnya, indikasi-indikasinya, kemudian dalil-dalil lain dalam masalah itu, baru bisa disimpulkan apakah maknanya semua atau sebagian. Jadi Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan ini, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwasanya Imam Syafi'i dan para ulama lain, ya para ulama dalam masalah ini, jumhur ulama yang mungkin insya Allah lain waktu kita akan sebutkan nama-nama mereka yang lain, ya, tidak pernah bertentangan dengan hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah, ya, tidak pernah, karena itu sudah mencocoki akan makna yang sahih, tinjauan ilmiah pemahaman kepada hadis tersebut. Kalaupun mungkin bertentangan, itu hanya bertentangan makna tekstualnya, atau para ulama Imam Syafi'i dan jumhur itu bertentangan dengan pendapat orang, ya, bertentangan dengan pendapat sebagian orang yang memahami hadis itu keliru. Itu mungkin benar, tapi kalau mau bertentangan dengan hadis itu tidak sama sekali. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.